Salam Patunggilan. Salam ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita pada sore hari ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap semangat dan setia untuk mengagungkan nama Tuhan. Untuk itu mari kita awali ibadah wanita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami, berkarya dalam setiap hidup kami. Setiap hari, Bapa, di sore hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami dari hari lepas hari. Bapa, pada sore hari ini, kiranya Bapa mau pimpin ibadah wanita dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Semuanya hanya kuserahkan dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita agungkan nama Tuhan dengan memuji dari KPJ nomor 22, kita pujikan dari bait pertama dan yang ketiga. Puji konjuk Allah Romo. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita minta tuntunan Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu lagi Tuhan. Kami saat ini memohon kasih karunia Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, terima kasih pula karena telah melayakkan kami agar layak di hadapan Tuhan. Meskipun kami sering melakukan perbuatan dosa Tuhan, kami sadar kadang kami sering kali lalai untuk menjalankan perintah Tuhan, menyimpang dari ajaran Tuhan, dan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan berikan. Semuanya itu adalah dosa yang kami tanggung Tuhan. Ampunilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu Tuhan hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan penuntun bagi jalan hidup kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkati Bapak Eko Suwarno yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji dari KPJ nomor 320. Kita pujikan bait yang pertama. Kang nuntun laku utomo.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita melaksanakan ibadah wanita di kelompok masing-masing atau di keluarga masing-masing. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas tuntunan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami dapat bertemu dengan ibu-ibu yang lain untuk membangun ibadah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan penuh sukacita. Inilah Tuhan, doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, sempurnanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Akan saya bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Adapun judul renungan pada hari ini adalah jangan ragukan kasihku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Jika sebelum adanya COVID-19 kita bisa bebas keluar kemanapun dan berjumpa dengan siapapun, namun sejak mewabahnya COVID-19 membuat banyak orang menjadi ragu untuk keluar rumah dan berjumpa dengan banyak orang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun mendesak, protokol kesehatan secara ketat harus dilakukan. Ini tentu menjadi hal yang wajar demi untuk menjaga kesehatan diri dan menjaga kesehatan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perasaan ragu memang kerap kali menghampiri hati kita. Tidak terkecuali para murid Yesus. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati? Pertanyaan ini memperlihatkan bahwa Yesus bukan hanya melihat ekspresi terkejut pada para murid, tetapi Yesus juga tahu sikap hati mereka.
Terlebih setelah peristiwa penyiksaan, kematian, Yesus yang menyiksakan perasaan sedih, ditinggalkan dan sendiri. Pada akhirnya Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada semua para murid. Di dalam kehadirannya, Yesus menjaga damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak membiarkan mereka tenggelam dalam kesedihan dan keraguan-raguan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia justru menyuruh mereka melihat dan meraba bekas luka di tangan dan kakinya. Pada ayat yang ke-40, lalu Ia memakan sepotong ikan goreng, ayat 42 dan 43. Perasaan ragu kerap kali datang dalam diri seseorang, seperti meragukan perkataan atau sikap orang lain, ataupun meragukan penyertaan Tuhan. Meragukan penyertaan Tuhan bisa saja terjadi manakala kita melihat keadaan hidup kita tidak membaik. Misalnya, sudah sering berdoa dan ibadah tetapi masih sakit dan tidak kunjung sembuh. Perekonomian keluarga semakin berat. Gali lubang, tutup lubang. Belum lagi pergumulan yang lain. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan hidup tersebut, marilah kita tetaplah percaya bahwa Yesus tahu apa yang sedang kita alami dan kita rasakan. Tuhan Yesus berkenan hadir untuk memulihkan kita. Ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan kita, berjalan sendirian, kesepian, tanpa arah. Janganlah ragukan kasih-Nya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang kasih Tuhan Yesus adalah nyata adanya. Oleh karena itu, mari kita jangan ragukan kasih-Nya. Tetaplah kita setia kepada Tuhan Yesus. Kasih-Nya selalu ada untuk kita semua. Amin. Begitu indah firman yang sudah kita terima pada sore hari ini. Biarlah firman yang sudah kita terima pada sore hari ini dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita sambut firman tadi sembari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari KPJ nomor 186. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Urip kang sak mestine. Kristus
Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan telah memimpin kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya selesai ibadah ini. Namun sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita naikkan syafaat-syafaat kita lewat berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas penyertaan-Mu pada sore hari ini Bapa, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua berkat kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan, walau bangsa negara kami terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Berkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai tingkat yang paling bawah, yaitu RT. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka memiliki kecerdasan mengatur bangsa ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tuhan berikan kepintaran dalam belajar, agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan yang mereka inginkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Berkati obat yang mereka minum, agar mereka sembuh hanya dengan mujizat Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada sore hari ini. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit, tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk dijadikan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini seruan doa kami Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah wanita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyanyikan pujian pengutusan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Mari kita pujikan Mars Wanita GKJW. Marilah kita akhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati ibu-ibu dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus
menyertai kita semua. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.